Tuhan. Shalom. Mari lambaikan tangan saudara, kita sambut bersama-sama sukacita surga pagi ini. Katakan sekali lagi, Shalom. Haleluya. Saudara yang di rumah pasti diberkati dengan pujian hari ini, amin. Kalau engkau bermedan berat, serahkan kepada Tuhan hari ini. Imani mendapatkan sesuatu pagi ini, amin. Mari siapkan hatimu dan hatiku kepada Tuhan. Berikan persembahan dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan pagi ini. Kita sama-sama siapkan hati kita, bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab banyak yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami bawa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, tapi kami tahu Bapa itu baik buat kami.
Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kalau ada saudaramu di kiri atau di kanan, atau orang tuamu atau anakmu, berikan dulu tos kiri kananmu, katakan bersiap memuji Tuhan pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Dia selalu baik buat saudara dan saya. Amin. Saudara percaya Dia selalu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia akan menyelesaikan kesalahanmu dan kesalahanku. Amin. Mari sama-sama angkat pujian ini. Lalu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tak lewati gunung dan lembah, segala takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sama-sama, tapi Dia baik. Kuatkan tangan memuji Dia, tapi Dia baik. Untuk selamanya dan kesetiaannya, puji Yesus, tapi Dia baik. Mari lebih lagi, kita sama-sama bangkit berdiri, menunjukkan sukacitamu buat Tuhan pagi ini. Amin. Haleluya. Lalu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Tak lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Tapi Dia baik. Kuatkan tangan memuji Dia, tapi Dia baik. Untuk selamanya. Amin. Tapi Dia baik. Mari lebih lagi katakan, tapi Dia baik. Kuatkan tangan memuji Dia, tapi Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, tapi Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, tapi Dia baik. Sekali katakan, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, tapi Dia baik. Haleluya. Saudara percaya Dia selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Oleh sebab itu jangan khawatir saudara, tetap berdoa. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu. Dan sebelumnya mari berikan persembahan saudara melalui amplop-amplop yang sudah ada. Masukkan persembahan saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sebab lebih dari yang kami minta Tuhan sediakan pagi ini. Lebih dari yang kami pikirkan Tuhan sediakan bagi kami. Siapkan hati kami mendengar suara Tuhan pagi ini. Haleluya. Berbicara buat setiap kami ya Tuhan Yesus.
Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kasih setiamu melimpah, rahmat-Mu melimpah. Engkau mengetahui keadaan kami, keluarga demi keluarga Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami tetap taat, setia, bersabar menunggu waktu Tuhan, Engkau senantiasa memberkati, menyertai kami Tuhan. Kami akan baca firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kuduskan hamba-Mu ini, kuduskan kami semua. Supaya kami dapat menerima firman-Mu yang akan hamba sampaikan sebagai gembala yang Kau percayakan di gereja-Mu, GBI Grand Resident Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap terima firman sama-sama katakan. Amin. Nah, saudara-saudara, Tuhan menaruh di hati saya tentang Yunus. Mari kita buka dari kitab Yunus, mulai dari pasal 1, 2, 3, 4. Nah, ini luar biasa, saudara, karena banyak waktu di rumah, sehingga biasanya kitab Yunus ini 4 pasal. Ini aja bisa dibaca sampai 1 bulan. Tetapi di masa seperti sekarang ini cepat. Bahkan khotbah yang kira-kira 20 menit ini, kita bisa membahas semua. Dan apa maksud Tuhan berbicara kepada kita hari ini tentang kitab Yunus. Mari kita baca. Mulai dari kitab Yunus, pasal 1, ayat 1, dan sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Abitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara kita baca semua dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 17, maka kita tahu bahwa gara-gara Yunus ini melarikan diri dari panggilan Tuhan, orang di kapal itu menderita kerugian. Kapal berhadapan dengan angin sakal, sehingga dipikir bahwa kapal itu kelebihan muatan sampai dibuang semua barang-barang di kapal. Itu pun tidak berhenti. Dan ketika awak kapal itu turun ke bawah, dia lihat Yunus itu tertidur di situ lelap, saudara. Dan ketika diberitahu keadaan itu, Yunus mengatakan, buang saya ke laut. Karena dialah penyebab semuanya itu. Kalau dia dibuang ke laut, saudara. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca di dalam pasal yang kedua. Di dalam pasal 1 ayat 17 dikatakan, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Wow, saudara boleh lihat gambar ini adalah ikan paus yang terdampar di provinsi salah satu pantai di NTT. Dan karena menurut tim ahli dari perikanan bahwa ini sudah lama mati di laut, dia dibawa sudah kembung gitu ya. Tapi walaupun dia kembung sebesar kembung apapun, tetap memang ikan paus itu gede. Jadi mungkin sejenis ikan itu memang ikan paus tergolong ikan purba, sama dengan buaya, komodo. Itu ikan-ikan binatang dari zaman dulu sudah ada sampai hari ini. Nah, saudara-saudara, saya mempelajari dalam pasal 2 ini bahwa di dalam ayat 1 dikatakan, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Wah, itu mujizat bisa tinggal dalam tidak pengap, saudara. Dan di ayat 2 katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan.
suaraku. Ini doanya pertobatannya Yunus dalam perut ikan, saudara. Di dalam ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Nah itu. Coba kalau Yunus tidak bertobat dalam perut ikan, keluar di belakang, saudara. Tidak jadi Yunus. Alkitab tidak akan mencatat bahwa Yunus yang membuat orang Niniwe bertobat. Nah, dalam pasal 1 tadi kita mengetahui bahwa Yunus itu melarikan diri. Padahal ada dalam kitab Mazmur 139 ayat 7, 8, 9, dan 10 dikatakan begini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ engkau. Di situ pun engkau. Ayat 39, jika aku terbang dengan sayap fajar membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Jadi kemanapun kita mau pergi di dunia ini tidak bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, kita lakukan. Karena mau lari kemana? Seperti Yunus ini. Nah itu. Di dalam pasal 2 Yunus bertobat. Dan dalam pasal 3, di situ Tuhan memberi perintah yang kedua kalinya kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Tuhan Allah berfirman di Yunus 3 bahwa datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Jadi setelah Yunus di pantai, dia habis dimuntahkan oleh ikan, mungkin dia bawa waduh puji Tuhan sudah di pantai lagi, tidak dalam perut ikan lagi. Dan datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kupirmankan kepadamu. Nah itu. Jadi kali ini mau tidak mau Yunus pergi, karena sudah bernasar dalam perut ikan. Dia pergi dan ayat 4 dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe ini, saudara, orang takut Tuhan. Tetapi karena kota Niniwe ini, dalam sejarah yang saya baca dalam geografinya, dulu itu merupakan di Sungai Tigris itu tempat pertemuan orang, tempat perdagangan. Jadi kota ini kayak Jakarta sekarang, tempat orang bertukar bisnis. Jadi kota Niniwe itu sangat diberkati. Sehingga orang-orangnya itu ya sombong-sombong, jahat-jahat, tapi mereka tahu Tuhan. Nah ketika Yunus mengatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan, maka dalam ayat 5, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Saya percaya ini di sini banyak orang Israel dari utara. Karena menurut sejarah pada zaman Yunus ini itu sama angkatan dengan zaman Yerobeam, yaitu raja di kerajaan utara Israel, yang kita tahu itu adalah bukan dari keturunan Daud. Karena waktu Salomo meninggal, pecah kerajaan itu, satu dipimpin Rehabeam, satu dipimpin Yerobeam. Kalau Rehabeam mananya Salomo, tapi Yerobeam itu orang yang lari pemerintahan Salomo, orang Israel lari ke Mesir. Tapi Salomo meninggal, dia balik dan mempengaruhi orang, dan dia diangkat menjadi pemimpin. Itulah menyebabkan lahir kerajaan utara, yang kemudian pada zaman Yesus dikatakan orang Samaria. Jadi pada zaman itu Yunus ini satu angkatan sama Yerobeam. Dan ketika Raja Niniwe ini sampai berita itu kepada dia, malah dia bikin satu titah, semua harus puasa, termasuk binatang tidak boleh makan, tidak boleh minum. Dan Tuhan melihat itu sehingga Niniwe itu bertobat, saudara. Nah, dalam pasal 4 di sini kita melihat bahwa Yunus ini memang alasannya di sini kenapa dia nggak mau pergi ke Niniwe. Karena dia tahu bahwa kalau dia sampai ke sana menyampaikan firman Tuhan, Tuhan pasti berbelas kasihan dan orang Niniwe bertobat dan Tuhan tidak jadi malapetaka. Kenapa? Tidak di Alkitab tidak dijelaskan, tapi ada satu
saya baca dari satu tulisan teologi bahwa keluarga Yunus itu dibunuh orang-orang Niniwe, sehingga kebencian orang Yunus kepada orang Niniwe itu sangat tinggi. Makanya ketika diutus ke sana dia tidak mau. Kalau kita baca dalam Yunus 4 pasal 1 dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoa kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke atas, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang dan panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak kau datangkannya. Ya itu, saudara. Jadi maunya Yunus itu Niniwe itu habisin aja. Tapi Tuhan lain. Nah, penduduk Niniwe itu pada waktu itu dibilang 120.000. Jadi kira-kira sama dengan Kabupaten Bekasi. Luasnya juga mungkin kira-kira sama. Karena dia bilang kalau dikelilingi itu 3 hari perjalanan, saudara. Nah, kalau jalan kaki mulai dari situ, Cibarusa, sampai ke Cikarang, sampai terus muncul dari Tambun, nah itu Kabupaten Bekasi. Mungkin ya betul 3 hari. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa kita mengenal Tuhan itu dengan luar biasa, lalu saya merenung ketika saya harus membawakan khotbah pada hari ini di gereja kita ini, apa sih maknanya kitab Yunus ini? Sehingga Yesus pun dalam Matius 12 ayat 39 ketika orang Farisi dan orang ahli Taurat datang kepada dia minta tanda, Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 39, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Nah, di dalam Matius 16 ayat 4, Yesus ketika orang Saduki dan orang Farisi datang kepada Yesus meminta tanda lagi. Yesus berkata, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Nah, saudara-saudara, kitab Yunus ini Yesus mengambil sebagai satu tanda di dalam perjanjian baru bahwa Yesus itu akan mati dan bangkit. Jadi sama dengan Yunus yang sudah dalam perut ikan 3 hari, dimuntahkan ikan. Dalam Yunus 2, dimuntahkan atas perintah Tuhan. Nah itu, saudara. Jadi kitab Yunus ini penting. Saya mulai mengkaji makna apa dari sini. Puji Tuhan saya dapat. Yang pertama, di dalam pasal 4, seperti yang Yunus katakan dalam doanya kepada Tuhan, dia protes Tuhan, dia katakan, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku, itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi itu sama kalau kita lihat di dalam Keluaran. Di dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai ayat 7, ketika Musa bersama dengan orang lain dikatakan berjalanlah Tuhan lewat dari depannya berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya dan seterusnya. Jadi Allah itu kalau marah-marah betul, tapi kalau dia itu, makanya kalau kita dalam perjanjian baru kita panggil dia Aba, ya Bapa, karena dia itu seperti Bapa kita. Walaupun nanti marah, kita datang sudah baikan lagi, saudara. Bahkan kita minta uang, diberi. Nah itu Bapa kita di sorga. Dia sangat-sangat mengasihi kita. Dan kalau kita datang pada dia bertobat, nah oleh karena itu dari belajar kitab Yunus hari ini ada 3 hal yang saya dapat dan betul-betul saya suka cita sekali. Yang pertama, kita tahu benar sifat Allah itu adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Jangan karena dia penyayang kita mau berbuat seenaknya. Oh jangan. Karena dia sayangi kita, kita sayangi juga dia. Dia pengasih,
Oh, Yesus adalah kasih. Makanya Yesus adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Yang ketiga, panjang sabar. Nah, saudara, kalau kita banyak sekarang kesalahan-kesalahan, tidak pernah bertobat, Tuhan panjang sabar, tunggu kita bertobat. Kalaupun nanti tidak, maka terakhir nanti baru kita ketemu Dia. Soal masuk neraka, masuk surga. Masuk surga bukan pilihan kita, pilihan Tuhan. Makanya kita harus dekat sama Tuhan. Masuk neraka itu pilihan kita. Nah, sekarang saudara masuk neraka apa surga? Kalau masuk neraka, pilihan kita, saudara. Tapi kalau masuk surga itu pilihan Tuhan, tidak bisa ditolak. Karena otoritas Tuhan, makanya kita harus mengasihi Dia. Supaya kita dipilih. Nah, berlimpah kasihnya. Saudara, mungkin saudara bilang, wah, Pak Gembala kita ini sudah hampir 10 tahun masih di rumah. Tapi yang selalu di benak saya, kita memang masih sudah lama. Mungkin juga kita tidak tahu berapa lama. Karena begitu besarnya berkat itu yang akan datang kepada kita. GBI Grand Resident. Saya selalu membayangkan seperti kereta. Kontainer-kontainer yang ditarik oleh kereta. Begitu banyak. Kita harus sabar. Sampai waktunya datang. Kita punya tempat yang selalu dibuatkan oleh para pendoa. Gedung yang besar, parkirnya luas. Nah, saudara-saudara, yang pertama itu, jadi sifat Tuhan kita tahu adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih. Itu harus tahu. Dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak goncangan, tapi kita ya terima. Yang kedua, bertobat. Yunus bertobat, dipakai Tuhan. Orang Niniwe bertobat, tidak jadi dihukum Tuhan. Jadi selalu bertobat. Setiap ibadah, saya nggak tahu saudara apakah di rumah juga menggunakan, selalu mengucapkan doa Bapa Kami, karena itu firman Tuhan. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa Bapa Kami. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Baru kita bilang, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara-saudara, haleluya. Kedua, bertobat. Jangan bilang, wah saya kan sudah ngasih ini ke gereja, saya udah ini. Jangan. Itu karena saudara mengasihi Tuhan, Tuhan di surga. Kalau saudara memberkati saya sebagai gembala dengan Ibu Agnes, saudara memberkati pelayanan GBI Gereja, karena saudara mengasihi Tuhan. Kami ini wakilnya, saudara. Makanya saya selalu tanya Tuhan, selalu lihat Tuhan, selalu. Saya tidak mau dipengaruhi oleh saudara-saudara. Tapi kalau ada saudara kasih saran, kasih ini, dan kebetulan saya kadang-kadang tunggu apa yang Tuhan mau saya lakukan, itu saya tunggu dari jemaat atau orang lain. Karena firman Tuhan katakan 2 saksi baru itu betul. Kalau kadang-kadang dari saya ini sudah terlalu beti, saudara. Beda-beda tipis antara Tuhan sama maunya saya. Saya kadang-kadang bingung. Jadi sekarang banyak berdiam diri, tunggu waktunya Tuhan. Kadang-kadang keadaan, oh ini, saudara gitu ya. Yang ketiga ini yang terakhir. Respon panggilan Tuhan dengan baik dalam pasal 3. Kalau Yunus tidak merespon panggilan Tuhan yang kedua, saya nggak tahu. Itu repot terus saja. Karena apa? Pernah nggak kita berpikir, kenapa sih Yunus kok yang diutus? Kenapa tidak yang lain? Banyak nabi pada waktu itu. Banyak orang yang setia sama Tuhan. Tapi Tuhan menjatuhkan pilihan kepada Yunus. Tidak ada yang lain, saudara. Itulah pilihan Tuhan. Kita nggak bisa nolak. Saya jadi gembala saudara di GBI Grand Resident. Bukan pilihan saya. Dan bukan pilihan saudara. Tapi itulah pilihan Tuhan. Sampai kapan kita sama-sama? Sampai Tuhan sendiri yang akan melakukan sesuatu. Jadi mari kita sama-sama sehati. Terus dalam Tuhan. Kalaupun ada masalah-masalah, no problem lah. Karena hidup ini adalah pencobaan. Hidup ini adalah ujian. Hidup ini menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Ada amin. Jadi tiga hal ini yang pertama Allah, kita harus tahu Allah itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya. Yang kedua, tiap hari kita bertobat. Supaya ketika Tuhan mau memberkati saudara dan saya,
Simbolis tidak bilang seperti Ayub. Iya jelas saya aku berkati. Apa dia percaya kepada engkau karena kau selalu berkati. Jangan, kita tuh bertobat. Nanti bilang, wah dia anak saya, dia nanti itu bertobat lagi. Saya mesti berkati, dia kasihan. Yang ketiga, responi panggilan Allah. Jangan kita banyak mengeluh. Terus kita nyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, baca firman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu berlimpah-limpah. Rahmat-Mu berlimpah-limpah. Anugerah-Mu berlimpah-limpah. Biarlah kiranya tetap kami setia mendengar firman Tuhan. Karena kami tahu dari firman itu ada berkat Tuhan yang mengalir. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Amin. Imani firman Tuhan, saudara yang kekasih, akan menjadi memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Saudara-saudara, kita akan masuk perjamuan kudus Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, perjamuan kudus ini merupakan suatu ikatan bagi kita dengan Tuhan Yesus dan menjadi satu bukti bahwa kita ini anak-anak Allah. Oleh karena itu, sebelum kita makan roti dan minum anggur, mari kita berdoa. Masing-masing berdoa, membawa hidup, minta ampun kalau ada salah kepada Tuhan, dan mengatakan mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu ya Allah. Ini adalah perjamuan sakramen yang Kau
perintahkan kepada kami murid-murid-Mu untuk dilakukan senantiasa. Sebab Engkau berkata, setiap kali kami makan dan minum anggur, makan roti dan minum anggur, kami memperingati akan kematian-Mu Tuhan. Oleh karena darah-Mu yang begitu mahal, Kau mengorbankan hidup-Mu untuk menebus kami. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti atau biskuit di tangan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang tinggal diam, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami senantiasa berharap Kau mengizinkan kami untuk berkumpul kembali Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, apa berkuasalah firman-Mu atas hidup kami Tuhan, sehingga Kau memberkati kami semua, jemaat-Mu semua Kau berkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat masalah mereka Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semua dalam pekerjaan usaha mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Sama-sama katakan amin. Mari kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, satu yang Kau mau kami lakukan, kami terus bersyukur dalam keadaan apapun saat ini, baik dan tidak baik. Tuhan ajarkan kami untuk terus bersyukur Tuhan, karena hanya itu yang Kau mau kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya Tuhan.
Berkati Pak Gembala kami, Pak Nathan Tuhan. Terus Engkau pakai dia semakin hari semakin dahsyat, semakin luar biasa. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Tanda-tanda yang Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya Tuhan. Biarlah hati Bapa terus Engkau taruh dalam dirinya Tuhan. Berkati istrinya, berkati anak cucu mantunya. Biarlah keluarga ini terus dalam lindungan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Gembala pembina kami Tuhan. Bapak Niko Nyantara Harjo Tuhan, berkati hamba-Mu sebagai pembawa api Pentakosta ketiga Tuhan. Berkati pakai hamba-Mu semakin hari semakin luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu ini nama Tuhan dimuliakan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan tempat wakilnya, berkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk karyawan kami Pak Andi Markus. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai semakin hari semakin luar biasa Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa khususnya di Bekasi Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati tempat wakilnya, berkati keluarganya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu. Kami sudah menyatu dengan satu darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah bersekutu dengan-Mu Tuhan. Biarlah melalui darah-Mu ini Tuhan, kami sudah yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang membutuhkan berat Kau sudah pulihkan di dalam nama Yesus. Karena ada kuasa di dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua jemaat-Mu yang berada di rumah-rumah Tuhan, dimanapun berada saat ini. Biarlah kemuliaan damai sejahtera Allah terus ada atas mereka Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan sukacitanya Allah, karena kami percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika kami bergembira, Roh Allah yang bersama dengan kami, dan kami boleh melewati segala sesuatunya dengan bersukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya dan terlalu yakin kami akan melihat pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan Indonesia Tuhan, pulihkan Indonesia. Kami percaya kuasa Tuhan ada atas bangsa ini. Kami akan lihat mujizat Tuhan bekerja atas bangsa kami Tuhan. Indonesia bagi bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Pemulihan akan nyata atas bangsa ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi atas bangsa kami. Kami berkatakan Tuhan Yesus, krisis global Corona diam di dalam nama Yesus, karena ada kuasa Allah atas bangsa ini. Berkati Tuhan para pemimpin kami, biarlah hikmat daripada Tuhan terus ada atas pemimpin kami Tuhan. Bapak Presiden kami beserta wakilnya, jajaran kabinet kerjanya Tuhan berkati. Roh takut akan Tuhan ada atas mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kemuliaan, dan kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja dari timur ke barat kembali ke Yerusalem di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap klien-klien-Mu yang mengambil bagian di pagi hari ini. Berkati Tuhan, Engkau melihat jerih lelah mereka Tuhan. Tuhan perhitungkan setiap jerih lelah mereka Tuhan. Engkau tidak akan biarkan mereka Tuhan. Engkau akan pelihara hidup mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati gereja ini Tuhan. Gereja ini milik-Mu, kepunyaan Tuhan. Biarlah Grand Presiden boleh berdampak bagi sentuh sekitarnya, karena ada kemuliaan Tuhan atas gereja ini Tuhan. Kami akan melihat penuaian terjadi Tuhan atas sentuh sekitarnya di dalam nama Yesus. 250 jiwa Tuhan, 20 pendoa, 15 full. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya dan terlalu yakin Tuhan
Diberkatilah engkau keluar masukmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau di mana engkau berada dan tinggal. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia anugerah yang berlimpah-limpah di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus turun atasmu saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya sama-sama katakan amin.